pengen sampaikan adalah ilmu pengetahuan dan edukasi. Ya. Yang kedua, kalau ada debat di sini, kalau ada pertanyaan di sini, ini adalah murni ketidaktahuan saya. Siap, Ustaz. Jadi murni ketidaktahuan saya, murni ini kebodohan saya, dan kebetulan saya non-muslim. Arahkan saya kalau saya salah bertanya. Ya Pak Ustadz ya. Kita izin mulai. Tapi sebelum saya mulai, saya pengen tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini apa sih Pak Ustadz Faizar ini? Soalnya orang tuh komen semuanya loh. Panggil Ustadz Faizar. Apakah Ustadz Faizar ini gurunya dukun-dukun di Indonesia? Atau Ustadz Faizar ini musuhnya dukun di Indonesia? Iya. Ya, saya cuma hamba Allah biasa. Yang mana memang saya diamanahi beberapa ilmu sama Allah untuk mengkaji beberapa kitab-kitab yang khusus membahas soal ruqyah syariah. Ruqyah yang dibolehkan secara syariat Islam, dan juga meneliti beberapa kitab-kitab yang di situ lekat dengan dunia perdukunan. Tapi sayangnya kitab-kitab itu juga berbahasa Arab. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita bahas. Ini kitab berbahasa Arab atau kitab dalam Al-Quran atau kayak gimana? Bukan dari Al-Quran. Bukan dari ya, Al-Quran. Itu memang murni karangan seseorang yang dinisbatkan kepada beberapa ulama-ulama Islam yang tersohor. Ya, kayak Imam Suyuti, Syekh Al-Buni dan lain-lain. Itu nanti yang mungkin perlu diperjelas kepada netizen khususnya, karena kan kemarin ada orang yang lagi viral menyampaikan kitab rujukannya termasuk di podcast ini. Dia mengatakan ya? Punya Imam Ghazali yang Al-Wafaq ini, kemudian punya Al-Buni. Nah, itu kitabnya Ustadz itu juga? Saya kebetulan waktu itu diberikan hadiah oleh seorang pengamal yang sudah bertobat. Beliau 16 tahun di pondok pesantren, ya, yang khusus membahas soal seperti ini. Jadi nggak semua pesantren bahas. Di kantor pondok di mana saya dulu ditembak, dididik, kiai saya mengharamkan kitab-kitab mujarobat seperti itu. Diharamkan, tidak boleh ada santri yang membawa kitab-kitab mujarobat. Kitab-kitab yang semacam itu yang tadi saya bahas. Ya, karena ketika saya buka ternyata isinya aneh-aneh. Nah, itu waktu beliau datang ke podcast ala-ala kami waktu itu, sebelum beliau meninggal itu, beliau berikan beberapa hadiah kitab-kitab yang dulu pernah beliau ajarkan, pelajari, beliau amalkan, suruh saya itu dibedah ke umat supaya umat melek, bisa tahu, sadar bahwa kitab ini kitab berbahaya. Beliau tahu seluk-beluknya dan saya sudah tabayun langsung, ya, komunikasi secara langsung, ini maksudnya apa, dan ternyata memang benar itu sihir. Jadi kitab itu kitab berbahaya, boleh dibaca atau tidak disarankan untuk membaca? Tidak disarankan orang awam untuk baca. Ya, karena pasti orang yang nggak bisa bahasa Arab nggak bisa baca. Dan Ustadz Faizal mempelajari hal itu. Jadi beliau yang menjelaskan. Jadi saya ngatakan, siapa yang ngatakan kitab ini kitab sihir? Bukan saya pribadi, ulama-ulama yang jelaskan. Saya hanya menukil. Saya ambil kesimpulan kecil aja dulu dari sini. Jadi intinya adalah buku ini terlihat sebagai buku agama, apalagi karena ditulis oleh bahasa Arab. Orang-orang yang beragama yang ngebuatnya, orang-orang terkenal lah kayak gitu punya. Tapi perbedaannya adalah di sisi agama kita memandangnya bahwa buku ini sesat, sedangkan dukun-dukun itu menganggap bahwa ini buku agama beliau. Karena melihat berbahasa Arab. Dan yang buatnya juga buat nama ulama. Nama ulama ya. Bisa jadi Al-Buni ini, Imam Al-Buni tidak mengarang kitab ini, ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zaruk di dalam kitab Hudatul Murid. Terlepas dari entah itu dikarang siapa, entah itu dipalsukan siapa, pokoknya secara umum bahwa kita ngelihat itu ini adalah tulisan yang salah, yang akan membuat pandangan kita akan berubah. Kitab yang sekarang tersebar ini, ya jelas kitab yang palsu. Itu informasi yang saya dapatkan sejauh ini ya. Karena yang saya cari referensi tentang Syamsul Ma'arif dan Mambaul Hikmah nyantol di kitab Hudatul Murid Sodik itu.
ada penjelasan Syekh Ahmad Syaruk itu dipalsukan. Oke, pertanyaannya kayak gini. Saya nggak mau belajar kitab itu, saya nggak mau ini, tapi pertanyaannya, apakah kitab ini mempelajari sihir sama seperti buku kematiannya si Wanda, Darkhold? Bisa jadi. Apakah buku itu kalau kita bisa bacakan mantra terus kita bisa sesuatu, atau buku ini membawa hanya pemahaman sesat, misalnya menceritakan sesuatu hal yang tidak terjadi, misalnya nih ada pesantren jin atau kasih makan jin kayak malah kematian bisa diceritain. nyegel QB ekor 9 ini. Ada ya? Nah ini segelnya yang di perutnya Naruto kan kayak begini. Oh. Enggak, tapi beneran ada. Jadi ngajarin Ada ini ilmu. Diajarkan ilmu-ilmu untuk nyantet pun ada di sini. Ada di situ Ada, juga. di dalam kitab. Mau saya bacain? Saya bacakan. Wow. Biar tahu. Wow. Nah, pertanyaannya, benar bisa nggak pakai ilmu itu? Ya, kalau prinsip Al-Quran dikatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tidak bisa mencelakai seseorang dengan ilmu sihirnya itu illa biidznillah, kecuali dengan izin Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala. Jadi intinya tentatif itu. Apa namanya? Serba ihtimal, serba mungkin bisa, mungkin enggak. Itu. Oh gitu. Ya, kalaupun bisa, kalau memang yang kena adalah orang yang mukmin, itu adalah ujian untuk meneguhkan imannya, merontokkan dosa-dosanya. Tapi kalau misal kenanya kepada orang yang ahli maksiat misalnya, maka ya karena ulahnya itu sefrekuensi, segelombang dengan jin, dengan setan. Jadi saya ini awam ya Pak Ustadz ya. Jadi saya artikan dulu buku ini kan ada namanya buku dulu tuh yang sempat dilarang untuk tayang di Indonesia, itu salah satunya Da Vinci Code kalau saya nggak salah ya. Iya. Tapi itu cuma memelintir pemahaman. Jadi nggak ada dalam situ ada mantra-mantra, nggak ada. Gitu. Kalau di sini ini kan kalau saya lihat sekilas itu mirip Darkhold jadi ya kan, mantra-mantra, masih tahu gimana caranya, pemahaman juga, bener ya? Ini yang untuk apa namanya? Untuk menghancurkan manusia sampai menghipnotis manusia sehingga menceraikan istrinya, dinikahkan ke orang yang menyihirnya. Dan ini tata caranya di sini. Dan buku ini diharamkan nggak ya? Ya jelas diharamkan. Di MUI sendiri diharamkan. Saya nggak tahu ya. Makanya semoga nanti ada langkah dari MUI. Mungkin kalau sudah nonton viral kayak gini punya, mungkin moga-moga harusnya bisa diharamkan kalau memang nggak jadi panutan. Karena memang ini kontroversi. Mereka katakan ini bukan untuk orang awam. Nah, sedangkan dalam Islam kan nggak ada mana ilmu yang untuk awam, mana yang untuk yang khusus. Oke, kalau tes. Ya, dan itu kan harus ada tahapan yang jelas. Ini apa tahapannya? Oke, pantas Ustadz Faizal disebut-sebut namanya karena Ustadz Faizal mempelajari ini semua. Ya, baru sedikit lah. Oke, dari tadi aku belum pertanyaan pertama aja belum. Sumpah. Oke, ini nggak usah dibahas lah ya. Nggak usah dibahas, yang penting saya sudah tahu. Ya, okay. Ngapain kita mau bahas sampai ke dalam? Yang penting kan kalau masyarakat Indonesia kan sudah tahu, oh ini nih yang landasan, karena kayak gini, dukun-dukun ini kan bawa agama nih, ya kan? Ustadz sendiri juga bawanya agama nih. Kok satu agama kok bisa ada dua aliran kayak gitu? Ternyata kitab ini yang membawa ke praktek perdukunan mereka seperti itu ya. Iya. Kurang lebih ya. Jadi saya masuk pertanyaan pertama dulu deh. Ustadz Faisal berarti mempelajarin ini semuanya. Pak Ustadz, saya pengen tanya, kalau Ustadz, saya balik lagi pertanyaan ini, makanya saya sudah tanya dengan Ustadz Dery juga ya. Pak Ustadz itu apa sih sebenarnya? Ustadz itu bukan dari bahasa Arab sebenarnya, tapi dari bahasa Persia. Iya. Ustadz artinya adalah guru. Kalau di Mesir, Ustadz itu kalau dimaknakan ke Indonesia artinya profesor. Oh, okay. Itu Ustadz. Tapi kan standar lagi-lagi ya. Standar bahasa dari setiap masing-masing budaya dan juga negeri beda-beda. Di sini guru ngaji TPQ itu juga dipanggilnya Ustadz. Orang yang bisa ceramah dipanggilnya Ustadz. Oke. Ya kan? Pokoknya gelar Ustadz di Indonesia mudah. Siapa saja yang dia berbicara soal agama, ya itu bisa langsung dibilangnya Ustadz. Ya. Terus kalau tetangga bilang Ustadz, kita juga bisa ikut-ikutan ngomong Ustadz juga ya? Bilang Ustadz juga. Seharusnya Ustadz itu yang bagaimana? Ya sudah sampai derajat Ustadziyah. S1, S2, doktor, dan habis itu profesor.
Yang seperti apa itu? Itu kalau standar Mesir ya, standar Al-Azhar. Tapi nggak bisa kita mungkin kita terapkan di Indonesia karena itu berat sekali pastinya. Oke, kalau standar Mesir dulu itu harus yang kemana kita bilang ya ustadz? Oh, profesor. Harus profesor. Ya, dia menemukan sesuatu, meneliti sesuatu. Oh, jadi sudah belajar tuh benar-benar level tertinggi baru kita sebut dia ustadz. Paling nggak kalau di Indonesia pengen disebut ustadz ya harus benar baca Qur'annya. Ya. Makhorijul hurufnya, ngerti ilmu-ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid. Itu. Ini dulu lah yang mendasar lah. Tapi kan nggak mungkin kita tes dulu, Pak Ustadz. Maka harus ada sertifikasi memang sih. Oke. Iya. Supaya nanti nggak semuanya mudah mengaku sebagai ustadz. Nah, ustadz ini sendiri nanti ada spesialisnya. Ada yang spesialis bahasa, nahwu sorofnya tentu dari Imrit, Jurumiyah, kemudian Alfiyah, dia kudu hafal, kudu menguasai lah. Ada yang ahli akidah, ya akidah. Ada yang ahli fikih juga seperti itu, ahli hadis, ahli tafsir, punya keahlian masing-masing. Nah, setiap keahlian ini kalau dikuasai oleh satu orang disebutnya alamah, orang yang banyak memiliki pengetahuan. Kalau gitu satu disebutnya alim, orang yang memiliki ilmu di suatu cabang keilmuan. Maka wajar ya kadang-kadang kalau misal ada orang ustadz ya bukan ahli bahasa, baca kitab salah ya wajar. Kemudian dikoreksi sama ustadz yang ahli bahasa, enggak masalah. Ini penulis tafsir Baghdad, Tarikh Baghdad. Beliau ahli sejarah, ulama, pakar sejarah. Tapi maaf, ketika disuruh ngimami sholat Jumat, membaca surat Al-Jumu'ah, beliau tidak hafal. Demikian juga para sahabat Rasul waktu itu. Ada yang ahli perang, strategi militer, Khalid bin Walid. Ada yang ahli strategi dagang, Abdurrahman bin Auf. Dan semua punya kekhususannya masing-masing. Demikian juga Ustadz. Oh, sebenarnya mereka itu mendalami hal masing-masing karena ini ilmu terlalu luas, terlalu besar ya. Ilmu Tuhan itu luas sekali. Besar sekali ya. Enggak sudah. Tapi ada beberapa memang yang disebut sebagai alamah, orang yang benar-benar punya yaitu multi talent lah bahasa kita. Multi talent. Oke. Banyak yang dikuasai. Dan kriteria ustadz zaman dulu salaf ya paling nggak harus menguasai 5 bidang cabang keilmuan. Tapi kan kalau di Indonesia ini ya siapapun juga kalau misalnya tetangganya aja sebut ustadz, kita juga sebut ustadz kayak gitu. Ya paling standar kita itu yang penting dia nggak sesat aja. Yang penting dia nggak sesat aja. Yang penting dia nggak ngajarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ngajarin praktek pengobatan sulap. Udah cukup lah itu aja. Karena yang kemarin ini bukti nyata ya. Kemarin santri duduk di sini. Santrinya bilang apa? Yang Gus Udin ini. Gus Udin ini punya santri 34 dan ketiksan semua santrinya itu dipanggil ustadz oleh pasien dan mereka bangga. Santri saya pun ya. Iya nggak? Padahal sholatnya aja, ngajinya aja nggak beres. Tapi itu suatu kebanggaan dan bayangkan kalau santri itu pergi misalnya kan, ini saya lulusan dari Gus Udin ini nih, pindah misalnya ke Aceh atau misalnya kemana, itu bisa dipanggil ustadz untuk selamanya loh, permanen. Masalahnya kan memang masyarakat kita saking mohon maaf ya, awamnya terhadap pemahaman agama, akhirnya mereka nggak punya standar, yaitu. Tapi Pak Ustadz sepakat kalau misalnya standarisasi itu penting ya di sini sebenarnya. Kalau saya sih ya penting ya. Penting ya sebenarnya. Supaya kita mengetahui ustadz yang beneran dengan ya asal jangan sentimen yang beda pemahaman kemudian didupak, nggak boleh ceramahnya dibubarin, itu nggak benar. Oke. Iya. Oke. Saya sepakat. Oke, selanjutnya nih, kalau menurut Pak Ustadz Faiz sendiri sudah baca ini semua, yang dimaksud dengan dukun itu apa sih? Dukun. Nah, dukun. Kita dari perspektif bahasa apa ini? Indonesia apa Arab? Nah, semua deh. Indonesia dulu ya. Ini kalau ngomong dengan ahlinya enak nih, dibagi-bagi semua. Kalau dukun bahasa Indonesia itu kan duduk tekun. Ya. Jadi zaman dulu dukun ini ya disebutnya tukang lah, makanya ada dukun pijat, dukun bayi, dukun beranak. Ya maksudnya ahli dalam bidangnya. Tapi laki-laki ini sudah mengerucut bahasanya. Di zaman sekarang, zaman modern, dukun sudah lebih cenderung kepada tukang sihir.
Oke. Maaf, saya kasih contoh lain. Sontoloyo. Pernah dengar sebutan Sontoloyo nggak? Pernah. Itu kan umpatan orang Jawa. Iya. Awalnya Sontoloyo itu adalah tukang yang ngarak bebek. Ya, yang suka apa? Bikin barisan bebek itu. Kalau bebek dulu kan suka nyosor kemana-mana. Kadang tanaman tetangga pun disosorin. Akhirnya jadi umpatan. Woi Sontoloyo. Akhirnya jadi Sontoloyo. Sekarang kita ngomong Sontoloyo ke orang, oh ya dianggap ngajak ribut. Demikian juga maaf ini agak apa namanya kasar, bajingan. Bajingan itu kusir delman yang ditarik sama sapi. Itu asli dari Banyumas, dari kampung saya. Ini namanya bajingan. Karena lama ya unggut kan nggak bisa cepet kan kalau sapi. Akhirnya jadi umpatan. Manusia ya. Bajing pelama. Nah itu kan nggak mungkin kita sejajarkan ya. Pengertian orang zaman dulu dengan adat budaya yang lama dengan kebiasaan orang sekarang, kita ngomong bajingan ke orang lain tersinggung lah orang, dibilangnya ngajak ribut. Demikian juga dukun. Jadi tidak mungkin kita, Mas Marcel, saya dan Mas Marcel dan teman-teman yang lain, para ulama-ulama lain tentang gerakan perdukunan ini bukan berarti dukun pengantin, dukun bayi, dukun pijat itu masuk dalam lingkup ini. Ya lucu lah. Jelas yang dimaksud dukun di sini adalah dukun tukang sihir yang praktek ilmu-ilmu tidak jelas. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Toh juga dukun pengantin dan dukun yang lain nggak ada yang masuk kepada persatuan ini. Oh ya, oke. Kemarin ada persatuan dukunnya duduk di sini. Terus saya bertanya dengan dia kan, apa yang dimaksud dengan dukun? Dia ada bilang di KBLI ada 12 maksud dukun. Dan dia mengatakan bahwa dukun itu adalah manusia yang mempunyai kemampuan di atas dari manusia rata-rata. Ya. Apakah itu benar? Memang seorang dukun memiliki kemampuan di atas manusia rata-rata? Ya, enggak ada lah ya. Enggak ada ya kayak gitu ya. Ada nggak sih manusia di atas manusia rata-rata? Ya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Iya. Ya, nabi dan rasul. Saya sepakat sih sebenarnya. Saya itu kesian loh Pak Ustadz. Saya pun kasihan itu. Saya ngelihat Avenger itu harkat dan martabatnya itu jatuh loh. Avenger itu kalau di luar negeri keren loh. Sampai di Indonesia, Avenger itu dukun kan, manusia di atas kata-kata. Iya betul itu. Superman dari dukun. Ada ya kan? IP angin loh. Manusia di atas kata-kata kan dukun nih definisinya. Jeples itu. Kasihan. Jeples ilmu ini apa? Lipat bumi. Berarti yang kita sepakat bahwa semua manusia itu semuanya sama. Yang namanya manusia mungkin ada range-nya ya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, gitu ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, tapi itu range-nya manusia masih ada frekuensinya manusia. Di atas frekuensi manusia adalah Rasul dan Tuhan. Iya betul. Betul ya seperti itu ya. Nah itu tadi satu lagi toh, maaf ini, yang dari sisi bahasa Arab itu ada banyak penjelasan. Ada kahin. Kahin ini tukang ramal, ya atau orang-orang yang mengobati dengan cara-cara gaib. Kahin. Arraf ini kalau di Indonesia ya disebutnya orang-orang yang punya keahlian katanya ya bisa menemukan barang hilang, siapa yang mencuri, di mana tempatnya. Dan itu memang ada. Zaman dulu ada, sampai sekarang pun ya ada. Tapi kan ini dosa besar. Irofah namanya. Bukan ada lah. Kalau jangan ngomong dulu ada sekarang ada. Tapi skill itu memang ada. Skillnya kan? Ada deh. Ya saya katakan ada, tapi kan dibantu setan. Dibantu setan. Dibantu roh. Berarti benar memang ada. Ada. Memang benar ada, yang benar-benar ada. Benar-benar ada. Sorry, di Injil pun kan dijelaskan tentang ini. Kemarin saya nggak percaya. Ya. Jadi kalau misalnya di otak saya nih ya, saya anggap saya percaya Ustadz Faizal tentang ini. Saya anggap percaya berarti ada yang dinamakan dengan manusia biasa, ada yang dinamakan dengan orang yang memiliki benar-benar kemampuan ini dengan perjanjian dengan setan. Berarti ada satu lagi yang di tengah-tengah yang pura-pura punya perjanjian. Pura-pura punya perjanjian. Benar ya? Ya. Benar, kan? Dan yang paling banyak zaman sekarang yang pura-pura. Yang ininya sudah sedikit atau misalnya